Beatle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Jenius luar biasa bab 1231-1235. Bab 1231 Saudara Qi yang sombong Kirilenko menelepon untuk mengingatkan Feng Yu tentang final NBA dan memintanya untuk menonton timnya di pinggir lapangan. Ketika tim Feng Yu memasuki final, Kirilenko pergi untuk mendukungnya. Sekarang, giliran Nets, dan bagaimana mungkin Feng Yu tidak pergi dan mendukung tim Kirilenko? Para pemain Nets jauh lebih baik dari kehidupan sebelumnya. Dalam kehidupan Feng Yu sebelumnya, Nets mengandalkan pemain baru untuk memasuki final, dan tidak ada pemain yang mendapat lebih dari 15 poin. Namun dalam kehidupan ini, Nets memiliki pemain yang lebih kuat, dan Jason Kidd bermain jauh lebih baik. Feng Yu merasa Nets memiliki peluang untuk menjadi juara. Tahun ini, Nets mendapatkan hasil yang lebih baik, dan pertandingan pertama mereka adalah di kandang sendiri. Feng Yu terbang ke New York dan meminta sopirnya untuk mengirimnya ke New Jersey, yang hanya berjarak 2 jam perjalanan. Oh, banyak pendukung Lakers datang untuk mendukung mereka. Feng Yu melihat ke tribun dan melihat sekelompok orang dengan kaos kuning dan ungu di antara lautan penggemar putih. Kirilenko sangat marah. Apa yang dilakukan penjual tiket? Mengapa mereka menjual begitu banyak tiket kepada orang-orang dari La? Feng, saya tidak berbicara tentang Anda karena saya telah mengundang Anda. Feng Yu memutar matanya. Jangan lupa saya punya saham di arena kandang Lakers. Jika Anda mau, saya dapat mengatur agar penggemar tim Anda duduk bersama, membuat mereka lebih menonjol di tribun. Hahaha, baiklah. Akan lebih baik jika saya dapat membeli semua tiket, dan saya dapat memilih siapa yang dapat menonton pertandingan. Kirilenko tertawa. Itu tidak mungkin. Jangan lupa bahwa beberapa penggemar telah membeli tiket lebih awal dan tidak banyak tiket yang tersisa. Saya akan menelepon Ralph untuk mengaturnya. Rata-rata harga tiket di New York sekitar $80 Amerika Serikat, dan sebelum Carter datang ke New Jersey, rata-rata harga tiketnya kurang dari $20 Amerika Serikat. Namun setelah Carter bergabung, harga tiketnya naik 2 kali lipat, padahal jaraknya hanya kurang dari 2 jam berkendara dari New York. Ini membuat Kirilenko marah. Meskipun harga tiketlah tidak setinggi New York, harga rata-rata Lakers dan Win and Rain tim lebih dari $60 Amerika Serikat. Terlepas dari harganya, tiketnya terjual lebih baik daripada New Jersey. Nets telah mengubah susunan pemain awalnya. Betir adalah salah satu lineup awal, dan tugasnya adalah menjaga Shaq dengan Gasol. Gasol memiliki lengan yang panjang dan gerak kaki yang gesit dan merupakan orang terbaik untuk membantu Betir. Center Lakers lebih kuat, sedangkan Nets lebih kuat di posisi power forward. Small forward dan shooting guard mereka memiliki standar yang sama, tetapi Jason Kidd adalah shooting guard terkuat di liga. Untuk pemain pengganti, tidak banyak perbedaan antara kedua tim. Pemain Nets lebih muda dan lebih energik, sedangkan Lakers memiliki pemain yang lebih berpengalaman. Kirilenko kesal dengan para komentator dan media itu. Semua orang merasa Lakers bisa mempertahankan gelarnya, dan tidak ada yang mendukung Nets. Apa yang diketahui orang Amerika menjijikkan ini. Meskipun saya tidak menghabiskan banyak uang untuk tim saya telah berusaha keras. Karena kalian semua memandang rendah Nets, aku akan menjadikan mereka juara tahun ini. Feng, apakah menurutmu kita bisa memenangkan kejuaraan tahun ini? Kirilenko tiba-tiba kehilangan kepercayaan dirinya. Pertandingan dimulai, dan Shaq memasukkan bola. Sulit untuk menang jika tim bergantung pada satu pemain untuk mencetak gol. Meski Shaq mendapat 50 poin, Nets masih bisa menang jika rekan setimnya yang lain mencetak poin lebih sedikit. Jangan lupa Shaq gemuk dan berat. Staminanya tidak akan bertahan sepanjang pertandingan. Dia bisa menjadi yang terbaik selama 30 menit pertama, tetapi dia akan menjadi lebih lambat setelah 40 menit. Saat mereka mengobrol, Kidd mencetak gol dengan tembakan 3 angka. Penembakan Jason Kidd telah meningkat. Dia sudah cukup sengaja bermain buruk untuk mendapatkan lottery draft picks. Dalam 2 musim terakhir, dia bahkan tidak bisa masuk ke tim All-Star. Dia ingin menunjukkan kepada para penggemar dan komentator bahwa dia juga bisa mencetak gol meski menjadi point guard terbaik.
Kedua tim bertarung habis-habisan di lapangan. Kelima pemain Lakers telah mencetak gol, tetapi Betir Nets tidak mendapatkan 1 poin pun. Dia telah mencoba sekali tetapi diblokir oleh Shaq. Tugas Betir adalah melakukan pelanggaran. Meski Nets mencetak gol dengan 4 pemain, tapi skor mereka hampir sama dengan Lakers. Dia merasa lelah setelah 8 menit memasuki pertandingan, tetapi dia yakin center No. 1 Amerika, Shaq, juga lelah. Feng Yu melihat sekeliling, dan Kirilenko bertanya dengan rasa ingin tahu. Siapa yang kamu cari? Paul Allen tidak ada di sini. Dia tidak bertaruh denganmu kali ini. Orang tua itu takut. Dia bertaruh denganku, tapi dia takut mempermalukan dirinya sendiri dengan datang ke sini. Dia seharusnya menonton siaran langsung sekarang. Saat kamera menunjuk ke kita nanti, ayo lambaikan tangan padanya. Hahaha, Kirilenko tertawa angkuh. Kakaki, kameranya menghadapmu. Kirilenko melambai ke kamera dan berkata dalam bahasa Inggris yang sempurna. Paul, kamu akan kalah. Paul Allen, yang sedang menonton siaran langsung di depan TV, marah. Orang Rusia ini terlalu sombong. Anda hanya menunggu. Bahkan jika saya harus membayar 100 juta dolar Amerika Serikat dari pajak barang mewah, saya juga akan menghancurkan kalian semua. Paul Allen masih ingat apa yang dikatakan Kirilenko saat bertaruh dengannya. Kami akan memenangkan NBA. Setahun sebelum tahun lalu, Feng telah memenangkan kejuaraan. Tahun ini adalah giliran saya, dan Anda tidak akan pernah bisa memenangkannya. Paul Allen menyukai olahraga. Dia telah membeli tim di 4 liga utama di AS. Tim sepak bola dan bisbolnya cukup sukses, dan bahkan tim hoki esnya mengalami peningkatan yang luar biasa tahun ini. Tapi tim basketnya membuatnya gila. Tim bola basket Paul Allen bisa dibilang cukup baik. Ketika dia mengambil alih tim, itu adalah tim level terbawah, tetapi dia berhasil memasuki babak playoff dan bahkan mencapai final wilayah barat. Namun, dibandingkan dengan Feng Yu, pencapaian ini bukanlah apa-apa. Bahwa Feng Yu telah menggunakan 2 musim untuk mengubah tim level bawah menjadi juara umum. Dia masih tanpa malu-malu memberi Nets pemain top timnya, Carter. Parahnya, para pejabat masih membiarkan hal ini terjadi. Pada akhirnya, Nets menjadi tim terkuat di wilayah timur dan tidak pernah kalah 1 pertandingan pun di liga. Paul Allen tidak percaya Nets bisa melewati Lakers, karena Lakers jauh lebih kuat dari tahun lalu. Shaq berada di puncaknya, dan Kobe mulai bermain seperti Jordan. Mereka pasti bisa menghancurkan Nets. Taruhan mereka kali ini adalah tarian hula. Meski tariannya tidak dibawakan di depan media, menari di depan Kirilenko akan menjadi penghinaan terbesarnya. Pertandingan pertama berakhir, dan Nets menang dengan selisih 5 poin. Selama konferensi pers setelah pertandingan, Kirilenko dengan bangga mengumumkan bahwa dia sedang merencanakan pesta perayaan setelah Nets mendapatkan kejuaraan sekarang. Paul Allen sangat marah. Kirilenko terlalu sombong. Bab 1232 Cara menang Broterki, kaki, kenapa aku merasa Shaq tidak bermain secara maksimal hari ini? Feng Yu bertanya dengan rasa ingin tahu. Meski Betir kuat, Shaq tidak boleh kelelahan setelah bermain selama 20 menit. Kirilenko tersenyum. Feng, ini yang saya sarankan kepada manajer tim saya. Para pemain Lakers tidak bisa mengendalikan diri di La. Itu sebabnya ketika mereka datang kemarin, saya mengatur beberapa program khusus untuk mereka, terutama Shaq. Mata Feng Yu hampir keluar. Brengsek, apakah ini strategi di luar pengadilan? Jangan menatapku seperti ini. Ini adalah tradisi NBA, dan siapa yang bisa mereka salahkan jika mereka tidak bisa mengendalikan diri? Kaki mereka goyah selama pertandingan itu karena mereka lemah. Saya pernah mendengar fans melecehkan pemain tim lawan sebelum pertandingan di masa lalu. Tapi saya tidak pernah memikirkan strategi ini. Feng Yu menjawab, fans yang melecehkan mereka adalah masalah mereka. Saya pikir seseorang telah membocorkan lokasi hotel mereka, dan kami tidak ada hubungannya dengan para penggemar yang berteriak di sana. Feng Yu menatap Kirilenko tanpa berkata-kata. Jangan bilang kamu juga menyuap wasit. Bagaimana mungkin? Apakah Anda tidak memperhatikan bahwa kedua tim memiliki jumlah lemparan bebas yang hampir sama? Tapi kekencangan keranjang bisa diatur. Saat bola mengenai
Keranjang di satu sisi, bola akan memantul lebih jauh, sehingga lebih mudah untuk mendapatkan pantulan. Sisi lainnya lebih longgar, dan pantulan akan lebih dekat ke keranjang. Penjaga harus bergerak lebih dekat. Jangan bilang kamu tidak tahu taktik ini. Feng Yu menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu. Brengsek. Selain menyuap wasit, ada begitu banyak trik. Dalam kehidupan masa lalu Feng Yu, dia pernah mendengar Jordan pernah mengalami perawatan seperti itu sebelumnya. Namun, ia tetap menjadi pemain terbaik di NBA, dan tidak ada yang bisa menghentikannya saat berhadapan satu lawan satu. Ini semua taktiknya. Tentu saja tidak. Saya akan menyimpan taktik lain untuk pertandingan berikutnya. Hahaha. Feng Yu merasa kasihan pada Lakers. Selama pertandingan kedua, Feng Yu memperhatikan para pemain Lakers terlihat lelah. Bukankah mereka belajar dari pertandingan terakhir? Feng Yu bertanya pada Kirilenko dan hampir memuntahkan minumannya. Maksudmu alarm kebakaran hotel mereka berbunyi tadi malam? Itu benar. Seseorang telah merokok di kamar, dan tempat tidurnya terbakar secara tidak sengaja. Pemadam kebakaran tiba terlambat. Kerumunan, termasuk para wartawan, telah terbentuk di luar hotel dan menunda petugas pemadam kebakaran. Api baru padam setelah tengah malam, dan staf hotel pergi dari kamar ke kamar untuk mengingatkan mereka agar tidak merokok. Staf menemukan satu orang merokok di kamar, dan polisi datang dan menggeledah semua kamar hotel. Ini berlangsung hingga dini hari tadi. Kirilenko mengangkat bahu seolah-olah semua ini tidak ada hubungannya dengan dia. Feng Yu menunjukkan jempol. Kakaki, aku terkesan. Saya pikir tim Anda dapat memenangkan pertandingan ini dengan mudah. Nets memenangkan pertandingan dengan 16 poin. Sebelum Lakers meninggalkan arena, Phil Jackson mengumumkan mereka akan menghancurkan Nets di La. Ketika Nets tiba di La, mereka memisahkan pemain mereka dan mengatur agar mereka tinggal di rumah besar Feng Yu dan Kirilenko. Rumah besar mereka terletak di lingkungan yang kaya, dan tidak ada yang bisa membuat masalah di sana. Orang-orang yang tinggal di sana tidak bisa diganggu untuk membuat masalah. Banyak penggemar Lakers bersiap untuk melecehkan Nets, tetapi mereka tidak dapat memasuki lingkungan tersebut. Jadi, para pemain Nets beristirahat dengan nyenyak. Kirilenko memberitahu para pemainnya secara pribadi. Berlatih keras untuk pertandingan beberapa hari ini, dan dia akan mentraktir semua orang ke Vegas untuk berlibur setelah mereka menang. Para pemain Nets termotivasi dan melakukan yang terbaik selama latihan. Lakers melihat mereka tidak bisa berbuat apa-apa untuk Nets di luar lapangan dan hanya bisa menggunakan trik kotor di lapangan. Tapi ini adalah arena angin dan hujan, dan anak buah Feng Yu menjaga lapangan. Mereka memberitahu staf arena bahwa Lakers harus menang melawan Nets tanpa menggunakan trik kotor ini. Staf arena juga merasa Lakers adalah tim yang lebih kuat, dan mereka memiliki pemain terbaik, Shaq dan Kobe. Pada akhirnya, rencana Lakers untuk menggunakan trik kotor gagal. Namun yang mengejutkan Feng Yu, Lakers memenangkan pertandingan dengan 4 poin. Shaq telah memainkan permainan terbaiknya dan bahkan mencetak 15 dari 18 lemparan bebas. Lakers telah kembali ke Nets, dan staf arena juga yakin mereka bisa menang melawan Nets dengan bersih. Namun di laga berikutnya, lemparan bebas Shaq kembali ke standar biasanya. Dari 18 lemparan bebas, dia hanya mencetak 8, dan Nets menang dengan 7 poin. Skor akhir sekarang adalah 3-1, dan para ahli serta komentator mulai berpindah pihak. Semuanya berpikir Nets akan menang tahun ini. Feng Yu merasa Nets tidak akan menggunakan trik tercela kali ini. Tapi Kirilenko tidak melepaskan Lakers. Kali ini, bukan alarm kebakaran atau penggeledahan polisi. AC arena rusak dan mengeluarkan udara panas di ruang ganti tim tamu. Sebelum pertandingan dimulai, para pemain Lakers sudah berkeringat, bahkan tidak mau istirahat di ruang ganti saat turun minum. Betir mendapat umpan dari Kidd di kuarter ketiga dan berhasil mendorong Shaq dan mencetak gol dengan dung. Setelah dung ini, Lakers tidak bisa membalikkan keadaan. Di kuarter keempat, mereka menyerah, dan Nets tertawa terbahak-bahak. Saat pertandingan berakhir, Kirilenko melompat dan memeluk Feng Yu. Feng, apakah kamu melihatnya? Tim saya sekarang adalah juara. Kami akhirnya mendapatkan kejuaraan.
Feng Yu dengan cepat menepuk lengan Kirilenko. Brengsek, kamu terlalu kuat dan juga mencekikku. Kirilenko dengan cepat melepaskan Feng Yu tetapi terus berteriak di sampingnya. Dia sepertinya meneriakkan sesuatu seperti Paul. Menari, tari hula. Feng Yu melihat Kirilenko berteriak ke arah kamera dan mengerti bahwa dia sedang berbicara dengan Paul Allen. Taruhan mereka kali ini adalah menari. Paul Allen akan menari. Bam! Paul Allen melempar gelas ke TV plasma HD besar dan memecahkannya. Apa yang Lakers lakukan? Bagaimana mereka bisa kalah dari Nets? Bagaimana Shaq bisa kalah dari pemain China yang tidak direkrut? Dia bahkan dirobohkan olehnya. Bagaimana dia bisa mengklaim dirinya sebagai center terbaik di NBA? Saat para pemain Nets sedang merayakannya, Kirilenko menyuruh mereka untuk melanjutkan perayaannya hari ini. Dia akan bergabung dengan mereka di Vegas 2 hari kemudian. Dia memiliki sesuatu yang penting untuk diperhatikan sekarang. Kirilenko menarik Feng Yu. Feng, ayo pergi dan menonton pertunjukan bersamaku. Bab 1233 mengembangkan World of Warcraft. Sejujurnya, tarian Paul Allen sangat buruk, tapi Kirilenko menyukainya. Bukan tarian yang dia minati. Itu adalah penarinya, meskipun dia laki-laki. Setelah menonton tarian dan menolak undangan Kirilenko untuk berpesta di Vegas, Feng Yu terbang ke California untuk memeriksa anak perusahaan Wind and Rain Games, Blizzard. Mereka baru saja merilis kurang dari Warcraft 3, Reign of Chaos lebih besar dari. Di Blizzard, Feng Yu puas dengan kinerja mereka setelah melihat laporan penjualan mereka. Beberapa tahun ini, Blizzard telah merilis serangkaian game, dan setelah dibeli oleh Wind and Rain Games, mereka memiliki lebih banyak dana dan dapat mempekerjakan lebih banyak pengembang. Tahun lalu, Blizzard merilis kurang dari Diablo 2, Lord of Destruction lebih besar dari dan terjual lebih dari 3 juta kopi. Dengan bantuan Wind and Rain Games, mereka berhasil memasuki pasar Cina. Dulu, pasar game PC terbesar bukan di Jepang melainkan di Korea Selatan. Hanya StarCraft saja, Blizzard terjual lebih dari 1 juta kopi di sana. Ini lebih dari Amerika Utara, dan Korea memiliki tim esports terkuat di kehidupan Feng Yu sebelumnya. Dalam kehidupan Feng Yu sebelumnya, China memiliki pengguna PC yang lebih sedikit dan tidak memiliki perlindungan hak cipta yang cukup. Sebagian besar gamer Cina bermain di versi bajakan dari game tersebut. Itu sebabnya game PC tidak laris manis di China. Namun dalam kehidupan ini, Feng Yu telah meningkatkan tekanan pada pembajakan. Dia memberikan hadiah uang yang tinggi kepada orang-orang yang melaporkan pabrik yang memproduksi dan menjual game bajakan dan meningkatkan kesadaran bahwa disk bajakan seringkali dilengkapi dengan kuda Troya yang mengancam keamanan PC. Selain itu, game Feng Yu sering dikemas dengan PC Lenovo. Meski harganya lebih rendah dari di luar negeri, ada untungnya, dan perlahan orang terbiasa membeli produk asli. Menggunakan produk bajakan atau asli hanyalah kebiasaan. Banyak orang mampu membeli produk asli, tetapi pemikiran mereka adalah orang lain menggunakan produk bajakan yang lebih murah. Mengapa saya harus membelanjakan lebih banyak untuk versi aslinya? Ketika Half-Life diperkenalkan di China, disk asli terjual jauh lebih baik daripada kehidupan Feng Yu sebelumnya. Di masa lalunya, China bisa dianggap sebagai mimpi buruk perusahaan game. Pasar Cina jauh lebih besar daripada pasar Amerika Utara. Namun, penjualan game aslinya kurang dari 30% dari penjualan Amerika Utara. Orang Cina tidak bermain game PC. Tentu saja tidak. Mereka hanya membeli versi retak dari game di luar mall atau jembatan PC. China adalah yang terbaik dalam memecahkan perlindungan teknis orang lain. Banyak perusahaan telah mengumumkan bahwa jika fitur perlindungan teknis perangkat lunak tidak dapat diretas oleh China, itu akan menjadi perangkat lunak terbaik di pasar. Lagi pula, bahkan Microsoft tidak bisa melakukan itu. Feng Yu berpikir tentang bagaimana mencegah orang merusak permainannya. Sederhana. Cegah saja mereka yang meretas perangkat lunaknya agar tidak menghasilkan uang dan memberitahu mereka bahwa mereka harus menghadapi hukum. Ketika orang bisa mendapatkan keuntungan 10 kali lipat dari biayanya, mereka akan berani mengambil risiko. Harga sebuah disk adalah 2 RMB, dan mereka dapat menjualnya seharga 20 RMB. Tetapi jika biayanya dinaikkan menjadi 5 RMB,
dan versi aslinya hanya dijual seharga 30 RMB, keuntungan mereka akan berkurang secara signifikan. Orang-orang ini akan ragu-ragu, apalagi akan ditampar dengan denda yang lumayan jika tertangkap. Pabrik pembajakan itu tidak dapat lagi memberikan bonus tinggi kepada insinyur perangkat lunak mereka untuk memecahkan game-game ini. Mereka tidak akan termotivasi. Sebagian besar insinyur ini berpendidikan tinggi, dan mereka tahu apa yang mereka lakukan itu ilegal. Tentu saja, beberapa dari mereka masih mau mengambil risiko karena keuntungan yang diperoleh tinggi. Tapi itu hanya sejumlah kecil dari mereka. Beberapa situs web yang mempromosikan pengunduhan ilegal perangkat lunak bajakan semuanya ditutup karena campur tangan Feng Yu. Saya tidak peduli apakah Anda melakukan ini untuk keuntungan atau tidak. Mempromosikan pembajakan adalah salah. Saya akan memberi Anda kesempatan. Hapus saja semua perangkat lunak dan bayar denda. Anda tidak ingin membayar denda, maka situs web Anda akan ditutup. Mengapa pihak berwenang membantu Feng Yu melakukan ini? Itu karena uang. Peralatan Departemen Pemantauan Internet China sebagian besar disumbangkan oleh Feng Yu. Departemen hanya perlu membayar gaji pekerjanya, dan bukan sebagian besar biayanya. Lebih penting lagi, para petinggi senang memiliki departemen seperti ini. Jadi, perkembangan pembajakan di Tiongkok telah melambat dibandingkan dengan kehidupan Feng Yu sebelumnya. Para pemimpin dalam kehidupan ini belum pernah mengalami era pembajakan yang gila, tetapi dia tahu apa yang dia lakukan itu efektif. Karena lebih banyak orang memilih yang asli, banyak perusahaan pengembang perangkat lunak China dapat bertahan. Bahkan jika mereka mengembangkan perangkat lunak yang bagus, mereka tidak dapat menjualnya karena orang akan membeli versi bajakannya. Tapi sekarang, setidaknya perusahaan-perusahaan ini bisa menghasilkan uang dari penjualan perangkat lunak mereka. Selain itu, distributor perangkat lunak terbesar di China adalah Lenovo Kingsoft, dan mereka juga merupakan pengembang perangkat lunak terbesar di China. Perangkat lunak antivirus dan perkantoran mereka adalah yang terbaik di China dan Asia. Mereka adalah salah satu yang terbaik di dunia, dan perangkat lunak mereka yang lain juga bekerja dengan baik. Mereka juga mengakuisisi beberapa perusahaan perangkat lunak yang lebih kecil karena perusahaan ini telah mengembangkan perangkat lunak yang bagus. Strategi pengembangan Lenovo saat ini sama dengan Microsoft di masa lalu. Jika mereka dapat mengembangkan perangkat lunak, mereka akan melakukannya sendiri. Jika mereka tidak bisa melakukannya, mereka akan meminta orang lain melakukannya untuk mereka. Tetapi jika orang lain telah mengembangkannya, mereka akan mengakuisisi perusahaan itu. Semua perusahaan kecil itu sangat senang diakuisisi oleh Lenovo Kingsoft. Menjalankan perusahaan mereka sendiri memiliki ketidakpastian, dan mereka mungkin juga menjualnya untuk mendapatkan lebih banyak uang sekarang. Selanjutnya, pemilik juga akan mendapatkan sebagian saham Lenovo Kingsoft, dan dividennya sangat tinggi. Feng Yu puas dengan kemajuan Lenovo Kingsoft, kecuali pengembangan sistem operasi PC mereka. Saat ini, mereka memiliki versi pertama, dan Feng Yu telah mengujinya. Ini sedikit lebih baik daripada Win XP, tetapi jauh dari Win 7. Kompatibilitas perangkat lunak operasi ini juga kurang baik. Jika tidak kompatibel dengan perangkat lunak lain, bagaimana merebut pangsa pasar Microsoft? Pengguna akan terbiasa dengan sistem tertentu. Dalam kehidupan Feng Yu sebelumnya, penjualan PC Apple berjalan dengan baik. Perangkat lunak dan sistem operasi mereka memainkan peran utama di dalamnya. Misalkan sistem operasi Feng Yu kompatibel dengan sistem Win. Dalam hal ini, sistem ini akan laris manis saat dirilis. Saat itulah Lenovo Kingsoft mulai naik ke atas. Qiu Bojun dan Lei Jun ingin mendaftar dan menghasilkan uang. Dengan lebih banyak dana, mereka dapat berinvestasi dalam pengembangan produk mereka. Tapi Feng Yu menolak ide ini. Dia memberitahu mereka bahwa karena mereka bisa menunggu selama bertahun-tahun, mengapa tidak menunggu 2 tahun lagi. Dunia akan terkejut ketika sistem operasi ini dirilis, dan produk mereka saat ini tidak cukup bagus. Feng Yu tersenyum sambil membayangkan kejutan yang akan didapat Microsoft ketika sistem operasinya dirilis. Saatnya perusahaan Cina menjadi perusahaan perangkat lunak terbaik di dunia. Adam, apa laporan di belakang itu? Ini adalah rencana pengembangan untuk game baru. Kami akan menamainya sebagai World of Warcraft.
Warcraft 3, Pemerintahan Kekacauan bab 1234 era game PC. Feng Yu sangat gembira. Apa nama game ini lagi? Dunia Warcraft. Itu benar. Bukankah Anda meminta seseorang untuk memberitahu kami bahwa Warcraft kami harus dibuat menjadi game online role-playing multi pemain masif dan bahkan memberi kami banyak desain latar belakang, misi, deal? Direktur Blizzard, Adam, bertanya dengan kaget. Ah, itu benar. Tapi aku tidak berharap kalian semua begitu cepat. Sudahkah Anda menyelesaikan Warcraft 3? Belum. Tapi setelah merilis Reign of Chaos tahun ini, kami akan merilis The Frozen Throne tahun depan. Bagaimana dengan World of Warcraft? Jenis game 3D masif seperti ini sulit dikembangkan. Untungnya, orang-orang dari perusahaan game lain telah membantu kami dengan berbagi pengalaman. Kami perkirakan akan memakan waktu 2 tahun untuk mengembangkannya, dan setelah pengujian, penyesuaian, deal seharusnya siap untuk diluncurkan pada tahun 2005. Feng Yu mengangguk. Ini tentang waktu yang sama dengan kehidupan sebelumnya, dan itu sekitar waktu yang sama ketika kegilaan Legend of Mir mereda. Ini akan semakin meningkatkan reputasi Win and Rain game. Kehidupan ini berbeda dengan kehidupan Feng Yu sebelumnya. Kode Legend of Mir tidak bocor, dan tidak ada server pribadi. Juga, Legend of Mir sering memperbarui dengan peta baru, misi, keterampilan, monster, deal untuk mempertahankan pemain mereka. Dalam kehidupan Feng Yu sebelumnya, bahkan setelah server pribadi muncul, server resmi masih memiliki banyak pemain. Tetapi server pribadi masih berhasil mendapatkan sebagian dari para pemain. Lagi pula, server pribadi lebih mudah untuk diratakan, dan pemain dapat mempelajari hampir semua keterampilan. Juga, ada pemain yang lebih sedikit di sekitar dan kompetisi yang lebih sedikit. Alasan lainnya adalah server pribadi gratis untuk dimainkan. Meskipun kartu waktu permainan tidak mahal, itu dianggap mahal bagi siswa. Feng Yu memperkirakan Legend of Mir masih bisa memungut bayaran selama 3 tahun ke depan dan kehilangan popularitas saat game baru muncul. Dia akan menurunkan harga kartu waktu permainan untuk mempertahankan pemain selama 1 tahun lagi. Pada tahun 2006, kartu waktu permainan akan dihapuskan dan dialihkan ke sistem keanggotaan. Pemain dapat membayar untuk meningkatkan level keanggotaannya, dan akan ada hadiah yang berbeda setiap harinya. Sistem ini mengikuti strategi permainan ponsel untuk menghasilkan uang, dan The Legend of Mir telah menggunakannya di kehidupan Feng Yu sebelumnya. Dengan sistem baru, Legend of Mir akan bertahan beberapa tahun lagi dan perlahan beralih ke browser web dan game ponsel. Game ini bisa mendatangkan keuntungan setidaknya 10 tahun untuk Win and Rain Games. Namun Legend of Mir adalah game 2D, dan game 2.5D, seperti Mu Online, sudah mulai bermunculan di pasaran. Game-game ini memiliki karakter yang lebih realistis dan menghilangkan sebagian pemain, terutama pemain luar negeri. Lagi pula, Mu Online didasarkan pada budaya barat dan lebih menarik bagi orang barat. Namun meski Legend of Mir hanya memiliki pasar China, ia tetap bisa mengukir sejarah di dunia game. Keuntungan game online 3D terlalu penting untuk diberikan begitu saja. 3 game paling populer Blizzard harus dikembangkan lebih lanjut untuk menghasilkan lebih banyak keuntungan. Saat ini, merchandise game seperti komik, patung, pakaian, deal juga mendatangkan keuntungan besar. Game tidak hanya menjual disk atau mengumpulkan biaya berlangganan bulanan. Dagangan sampingannya juga sangat menguntungkan. Perusahaan AS dan Jepang berpengalaman di bidang ini, dan Feng Yu meminta Kameda Masao untuk menanganinya. Dia melakukannya dengan baik, dan merchandise sampingan Legend of Mir laris manis di China. World of Warcraft adalah game MMORPG paling populer di kehidupan Feng Yu sebelumnya, dan kegemaran itu berlangsung selama lebih dari 10 tahun. Bahkan sebelum kelahirannya kembali, masih banyak orang yang memainkannya. Setelah game ini dirilis, muncul berbagai macam game online 3D. Tidak termasuk Cina, lebih dari 10 juta pemain berlangganan World of Warcraft. Meskipun Legend of Mir memiliki lebih dari 30 juta pemain pada puncaknya, itu adalah jumlah akun yang terdaftar. Jumlah pemain online hanya sekitar 1 juta di server. Dalam kehidupan ini, jumlah pemain online di Legend of Mir jauh lebih tinggi. Ini karena pemasarannya yang agresif, kinerja server,
pengembangan PC China sebelumnya, dan pengembangan internet. Namun jumlah pemain online menurun perlahan. Server baru sering dirilis, dan jumlah pemain terdaftar perlahan meningkat. Kebanyakan orang masih memainkan Legend of Mir sementara ada juga yang bermain Half-Life, Diablo, dan game lainnya di warnet. Oh, beberapa di sana untuk menonton film. Periode ini dianggap sebagai periode emas game PC. Konsol game seperti PlayStation, Nintendo, dan Xbox masih memiliki game yang menyenangkan, tetapi seiring dengan semakin banyaknya game online yang dirilis, pasar konsol tersebut menyusut. Namun, pembunuh sebenarnya dari konsol video game adalah game ponsel. Karena smartphone menjadi lebih umum, banyak orang dapat bermain game, membaca novel, menonton video saat gratis. Mereka tidak akan lagi merasa bosan dan mencari hal yang harus dilakukan. Orang-orang cenderung membawa ponsel kemanapun mereka pergi, dan konsol game harus beralih ke realitas virtual dan sensor gerak. Namun kelemahan dari game konsol ini adalah Anda membutuhkan ruang yang besar, atau pemain akan terluka. Anda mengatakan Anda bisa duduk di tempat tidur untuk bermain game. Tetapi Anda akan tahu bahwa Anda sedang duduk di tempat tidur, dan bagaimana Anda bisa merasa seperti berada di dalam permainan. Itu sebabnya konsol video game hanya bisa menargetkan pelanggan kelas atas. Secara bersamaan, pasar game diambil alih oleh game PC dan game ponsel. Game ponsel tidak tersedia di era ini, dan sebagian besar pangsa pasar masih berupa konsol video game. Tapi itu perlahan dirambah oleh game PC. Feng Yu ingin game angin dan hujan muncul di benak setiap gamer ketika berbicara tentang sejarah game PC. Ikuti saja perkembangannya. Jika Anda mengalami kesulitan keuangan, beritahu Kameda Masao dari Ralph. Kami seharusnya tidak memiliki masalah dengan keuangan kami karena Warcraft 3 kami laris manis. Keuntungannya cukup bagi kami untuk mengembangkan World of Warcraft. Bagus. Ingatlah untuk memperlakukan karyawan perusahaan dengan baik dan membuat mereka merasa menjadi bagian dari perusahaan. Jangan pelit ketika datang ke bonus mereka. Eksekutif yang lebih tinggi dan karyawan berprestasi yang telah memberikan kontribusi signifikan bagi perusahaan harus diberi penghargaan. Anda tidak perlu meminta izin saya. Dalam kehidupan Feng Yu sebelumnya, Blizzard telah melewati beberapa putaran saat eksekutif tertinggi mereka pergi dan secara serius memengaruhi operasinya. Dalam hidup ini, Feng Yu tidak ingin hal ini terjadi lagi. Terima kasih, Tuan Feng. Di bawah kepemimpinan Anda, perusahaan pasti akan mencapai level lain. Wind and Rain Games akan mengambil alih sektor game PC di masa depan. Kami akan menulis sejarah game PC bersama-sama. Catatan penerjemah, saya dan istri saya telah bermain WoW selama beberapa tahun saat kami berkencan. Saya masih ingat level maksimum saat itu adalah 80 atau 85. Saya akan tank, dan dia akan DPS, tapi setelah itu, kami berhenti karena komitmen lain. Apa MMORPG favoritmu? Mu Online bab 1235 Liga Sepak Bola Feng Yu kembali ke China, dan Piala Dunia telah berakhir. Brasil telah memenangkannya, dan Ronaldinho memenangkan sepatu emas, dan Kan memenangkan penghargaan bola emas. Ketika Feng Yu meminta Zhong Qingxian untuk mengontrak Ronaldinho, dia tidak mau karena dia terlalu jelek. Itu benar. Bagi orang Barat dan Timur, Ronaldinho jelek dengan giginya. Ini juga mengapa dua raksasa cola lainnya tidak mengontraknya dan membiarkan aliansi minuman China mendapatkan kesempatan ini. Sebelum Piala Dunia, Ronaldinho tidak populer di kalangan fans meski dia bermain bagus. Banyak pemain lain, yang tidak bisa bermain dan dia, tetapi berpenampilan lebih baik, bisa mendapatkan lebih banyak sponsor dan dukungan daripada dia. Penghasilan mereka beberapa kali lebih banyak. Itu sebabnya Ronaldinho setuju untuk menandatangani kontrak jangka panjang 10 tahun dengan aliansi minuman Cina. Kontrak pengesahan tidak terlalu berharga, tetapi mencakup banyak syarat yang akan memberinya penghargaan atas pencapaiannya di masa depan. Ini untuk memotivasi dia untuk bermain sebaik mungkin di pertandingan mendatang. Feng Yu tahu kemunduran Ronaldinho belum berakhir. Tahun depan, klub sepak bola top Eropa, Real Madrid, memiliki kesempatan untuk mengontraknya, tetapi pada akhirnya mereka memilih Beckham. Banyak orang bingung. Ronaldinho adalah pemain yang lebih baik dibandingkan dengan Beckham dan pernah memenangkan Piala Dunia 2002.
Namun manajer Real Madrid mengatakan bahwa nilai komersial Beckham lebih tinggi, dan tidak ada yang akan membeli jersey Ronaldinho karena penampilannya. Bahkan setelah Ronaldinho memenangkan sepatu emas, tidak banyak penggemar yang menginginkan tanda tangannya dibandingkan dengan pemain lain. Beckham berbeda. Dia dianggap tampan di seluruh dunia dan memiliki penggemar bahkan di Afrika. Ini berarti Real Madrid akan mendapat untung besar setelah mengontraknya. Tapi ini juga memungkinkan Barcelona mendapatkan banyak hal. Dalam beberapa tahun ke depan, Ronaldinho berada di puncak karirnya. Ronaldinho telah menjadi pemimpin utama dalam kampanye pemasaran Chinese Beverage Alliance untuk pasar Eropa dan Amerika Selatan dan meningkatkan penjualannya secara signifikan. Kedua raksasa kola itu menyesali mengapa mereka tidak mengontraknya lebih awal. Tapi mereka telah merekrut Beckham dan banyak bintang sepak bola populer lainnya, dan mereka yakin popularitas Ronaldinho akan mereda setelah 2 tahun. Aliansi minuman tidak akan memiliki bintang sepak bola untuk mendukung mereka. Paling-paling, mereka hanya bisa bergantung pada bintang NBA Carter. Carter menjadi lebih populer setelah memenangkan kejuaraan NBA tahun ini. Dengan dukungannya, penjualan Beverage Alliance meningkat di pasar Amerika Utara. Dengan Ronaldinho sebagai contoh, Zoom Kingsian percaya para atlet muda yang disebutkan Feng Yu semuanya layak untuk ditandatangani. Dia tidak lagi ragu dan meminta anak buahnya untuk segera menandatangani kontrak 10 tahun dengan mereka. Kontrak jangka pendek tidak akan berhasil karena orang-orang ini belum terkenal. Feng Yu dan Wen Dongjun sedang makan di sebuah restoran kecil. Mereka menikmati hidangan sederhana dan mengobrol sambil minum bir. Kamu sangat akurat. Bagaimana Anda tahu Korea akan memasuki semifinal? Saya merasa tim Korea hanya sedikit lebih baik dari kami. Ini pertama kalinya Korea menjadi tuan rumah Piala Dunia. Meskipun Korea adalah salah satu co-host, mereka memiliki banyak cara untuk mempengaruhi hasil stadion mereka. Misalnya, di final NBA tahun ini, Nets menggunakan keunggulan kandang mereka untuk memberi Lakers pelajaran yang menyakitkan. Feng Yu memberitahu Wen Dongjun tentang taktik kotor yang digunakan oleh Nets untuk menunjukkan keunggulan tuan rumah kepadanya. Kamu mengatakan bahwa orang Korea telah melecehkan pemain tim lain. Saya tidak mengada-ada. Media telah melaporkannya, dan Anda seharusnya melihat betapa biasnya wasit. Orang Korea bermain sangat kasar tetapi tidak dihukum. Namun mereka hanya berani memperbaiki pertandingan sebelum babak semifinal. Jika mereka masuk final dan bahkan mendapatkan posisi ketiga, itu akan menjadi aib bagi FIFA. Kami seharusnya melamar untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia juga. Jika diadakan di negara kita, kita mungkin juga mencapai semifinal. Kami akhirnya memasuki Piala Dunia tetapi bahkan tidak mencetak gol. Saya memiliki harapan yang tinggi untuk mereka dan bahkan menyerah memainkan permainan saya untuk menonton pertandingan mereka. Jawab Wen Dongjun. Untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia, negara harus lolos ke Piala Dunia 2 kali. Tahun ini adalah pertama kalinya kami, dan kami tidak memenuhi persyaratan. Selain itu, kami baru saja memenangkan tawaran untuk menjadi tuan rumah Olimpiade, dan kami harus menunggu hingga Olimpiade selesai sebelum kami dapat mengajukan tawaran untuk Piala Dunia. Setiap event olahraga internasional akan mendatangkan keuntungan besar bagi tuan rumah. Kita tidak bisa mencoba mendapatkan segalanya untuk diri kita sendiri. Feng Yu juga ingin China menjadi tuan rumah Piala Dunia. Tapi tim sepak bola China harus bagus sejak awal. Tidak mungkin negara yang menjadi tuan rumah Piala Dunia, tetapi timnya bahkan tidak lolos. Itu akan terlalu memalukan. Menurut Anda mengapa tim sepak bola nasional kita tidak bisa berkembang? Negara kita memiliki populasi yang begitu tinggi, dan begitu banyak orang yang suka bermain sepak bola. Tapi mengapa kami tidak mendapatkan 11 pemain bagus untuk mewakili kami? Wen Dongjun menghela nafas. Izinkan saya bertanya kepada Anda. Jika Anda memberitahu Paman Wen bahwa Anda ingin menjadi pemain sepak bola di masa depan ketika Anda masih kecil, apa yang akan dia katakan? Apakah ada kebutuhan untuk bertanya? Dia pasti akan menamparku dan memintaku untuk berhenti bermimpi. Mungkin dia akan menggunakan tongkat untuk mencambuk saya. Itu dia. Banyak keluarga juga sama. Mereka pikir bermain sepak bola bukanlah karir. Inilah realita di Tiongkok. Sepak bola Tiongkok tidak sepopuler tenis meja.
Jika Anda mengatakan ingin menjadi pemain tenis meja saat besar nanti, keluarga akan mendukung keputusan ini. Di Eropa, Amerika, Afrika, bahkan negara-negara Asia lainnya, atlet sepak bola adalah bintang-bintang dan tidak kalah dengan bintang film. Namun di China, banyak orang China yang bahkan tidak mengetahui nama pemain tim nasional football, apalagi mengenali wajah mereka. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tim bola basket Anda di AS sangat sukses. Mengapa Anda tidak membentuk tim sepak bola di sini? Perusahaan Anda sangat besar, dan akan sangat bagus jika Anda memiliki tim, kata Wen Dongjun. Feng Yu berpikir sejenak. Sepak bola masih cukup populer di China dan baru pertama kali memasuki Piala Dunia tahun ini. Kehadiran stadion sepak bola juga meningkat dalam 2 tahun terakhir. Tapi terlalu banyak skandal, dan bahkan Shanghai dicabut gelarnya. Ini bisa dipertimbangkan. Saya akan meminta Zhong Qingxian untuk membeli tim sepak bola. Oh, Anda menyebutkan bahwa tim sepak bola telah membuat liga. Apakah Anda pikir saya bisa membeli liga? Rahang Wen Dongjun terjatuh. Apa katamu? Anda ingin membentuk liga sepak bola? Catatan penerjemah, saya pikir penulis telah membuat beberapa kesalahan di sini. Saya pikir dia telah mencampur-adukkan Ronaldo dengan Ronaldinho. Ronaldo lah yang memenangkan sepatu emas di Piala Dunia 2002. Semoga pandemi selesai tahun 2022. Saya masih ingin menonton Piala Dunia 2022. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.